Shalom kids, good morning. How are you today? I hope all of you stay healthy, stay happy, and stay at home. Now, before we start our lesson today, let's read our Bible. Open your Bible please. Kita buka Alkitab kita, tertulis di Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Kejadian 1 ayat ke-26 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Ya, jadi kita belajar tentang bagaimana awalnya Tuhan menciptakan manusia. Jadi manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah, dengan Kristus. Jadi kita harus menghargai terutama kita sebagai ciptaan Tuhan dan juga orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang mulia juga ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Untuk kami boleh menghargai satu dengan yang lainnya sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Tuhan, ajari kami untuk menghargai, menghormati gereja-gereja lain, bahkan suku-suku lain. Biar kami sama seperti Tuhan tidak memandang kami dari gereja mana, kami dari suku mana. Yang penting kami menyembah Tuhan yang sama. Sekalipun kami berbeda, kami juga mau belajar dari Tuhan untuk boleh tetap menghargai perbedaan dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak yang di rumah. Berikan mereka hikmat-Mu supaya mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan usia dan kemampuan mereka, supaya mereka tetap menghormati, menghargai budaya teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo, ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita masuk kepada pembelajaran kita halaman 75, yaitu budayaku dan budaya temanku. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menghargai dan menghormati budaya teman kita, menghargai agama mereka, sama seperti perjumpaan Tuhan dengan perempuan Syrovenesia. Tuhan sudah menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi teladan yang baik di tengah-tengah suku agama yang berbeda. Sekarang kita akan belajar tentang budayaku dan budaya temanku, yaitu bagian A. Keberagaman budaya adalah kekayaan Indonesia. Jadi kekayaan Indonesia dikenal dengan keberagaman budaya dan bahasanya. Negara lain tidak sekaya Indonesia ya, tapi kita
kaya melebihi bangsa-bangsa yang lain. Jadi bersyukurlah jadi warga negara Indonesia. Kalau Tuhan mempercayakan kita ada di Indonesia, kita harus menjadi warga negara yang baik. Salah satu cara untuk menjadi warga negara yang baik adalah menghormati, menghargai budaya dan agama orang lain. Amin. Oke, ini ada cerita tentang di SD Sukajaya akan diadakan kegiatan porseni, yaitu pekan olahraga dan seni. Masing-masing siswa diminta untuk ikut serta. Dari setiap kelas wajib mengirim perwakilan untuk kedua bidang tersebut, yaitu olahraga dan bidang seni. Mewakili siswa kelas 3 diutuslah Ratna, Uli, Hasna, dan Charles, Nyoman, dan Edo. Keenam orang tersebut akan menampilkan salah satu budaya yang berasal dari daerahnya masing-masing. Ratna dari Jakarta memilih untuk menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Jadi itu yang terkenal dari Jakarta. Dia memilih mengenakan pakaian adat Betawi, yaitu baju kurung namanya, kain sarung batik, dan penutup kepala. Tidak hanya Ratna, Uli yang berasal dari Sumatera Utara memilih untuk menarikan tarian khas Sumatera Utara. Uli memilih untuk menari tortor, ya kita yang orang Batak tahu, lengkap dengan pakaian ulosnya dari Sumatera Utara. Sementara itu Hasna yang berasal dari Bandung memilih menari jaipongan, ya menari jaipong, tarian khas dari Jawa Barat namanya jaipong. Hasna mengenakan selendang yang diikat di pinggang dengan gaya rambut yang dikonde, yaitu dari Sumatera, dari Jawa, dari Jawa Barat, ya dari Bandung. Charles, Nyoman, dan Edo memilih untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Jadi mereka menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasionalis ya. Akan tetapi mereka mengenakan pakaian adat asal daerah masing-masing. Jadi mereka pakai daerah masing-masing bajunya, yaitu Charles yang berasal dari NTT mengenakan kain timur, Nyoman dari Bali mengenakan baju safari, kain kamet sebagai bawahan, dan ikat kepala yang disebut dengan udeng khas Bali. Sedangkan Edo dari Ambon memilih mengenakan baju cele atau baju adat dari Maluku. Baju cele berbentuk jas berwarna merah dengan hiasan garis emas atau perak. Jadi mereka tetap menggunakan baju adatnya masing-masing, tapi mereka bersama-sama together menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya, jadi mereka sama-sama menghargai perbedaan. Dengan persiapan yang sudah ada, mereka pun siap untuk mengikuti porseni, lomba porseni ya di sekolah. Tidak hanya siswa yang kelas 3 saja yang mengikutinya, tapi ada juga yang ikut terlibat dalam kegiatan porseni itu dari kelas yang lain. Jadi akan tetapi ada juga teman-teman mereka yang beda kelas gitu ya, ikut juga untuk merayakan porseni ya, dari olahraga juga seni. Setiap mereka menampilkan kebudayaan khas daerah mereka masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, dan ada juga yang hanya sekedar menggunakan pakaian adat. Yang jelas mereka menggunakan aksesoris pakaian adat mereka untuk kesatuan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mengadakan perbedaan, tapi untuk menunjukkan bahwa negara Indonesia dipenuhi dengan keberagaman suku, kaum, dan bahasa. Itu menunjukkan rasa bangga mereka atas suku mereka, atas pakaian adat yang mereka pakai ya. Jadi kita harus bangga jadi suku kita masing-masing. Acara porseni berlangsung dengan lancar dan baik. Semua siswa dan guru merasa senang karena melihat beragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Tuhan Maha Kaya, Tuhan kita hebat, Tuhan kita itu luar biasa menciptakan keberagaman budaya di Indonesia dengan tujuan hanya satu, yaitu saling menghargai satu dengan yang lainnya. Paham ya semuanya ya? Jadi jangan pernah membeda-bedakan, baju adatnya jelek, tidak boleh. Itu pakaian adat mereka juga harus kita hargai. Wow, keren ya. Kita harus menghargai sebagai perbedaan yang kaya. Perbedaan itu suatu kekayaan yang diberikan oleh Tuhan. Justru karena kita berbeda, itulah kekayaan Indonesia ya.
Di sini ada observasi, nanti dikatakan temukan 10 kata yang menggambarkan kebudayaan di Indonesia, lalu daftarkan 10 kata tersebut. Nanti di dalam ini kan ada pakaian, ada jenis-jenis baju, kamu bisa cari di dalam sini. Nanti di situ kau temukan ada joglo, ada baju cele, tadi dibahas di sini ya, ada ulos, ada batik, ada apa lagi? Ada jaipong, ada ngaben, tari Bali. Nanti kamu bisa lingkari sendiri di sini ya sayang, kamu bisa cari. Berikutnya bagian B, kita akan belajar tentang kebudayaan dalam Alkitab. Sejak awal masa penciptaan yang Tuhan lakukan, Ia menciptakan manusia seturut dengan segambar dan serupa dengannya, seperti yang kita baca tadi. Pada awalnya manusia diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Jangan pernah menghina ciptaan Tuhan. Ketika kau menghina temanmu, mengejek temanmu, sama saja kamu sedang mengejek atau menghina ciptaannya Tuhan. Jadi harus saling menghargai, harus saling menghormati. Manusia diberikan akal budi untuk mengolah segala sesuatu. Tidak hanya itu, manusia juga diberi tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam semesta beserta isinya. Jadi kekayaan budaya itu dan bahasa itu juga perlu dilestarikan. Kamu harus melestarikan budayamu, kamu harus bisa bahasa daerahmu ya, bahasa ibu. Kamu harus bisa setidaknya mengerti ya. Kamu juga harus tahu pakaian daerah adatmu seperti apa. Kamu harus tahu juga makanan khas daerahmu. Jadi adatmu itu juga harus kamu lestarikan ya sayang. Tentunya untuk kemuliaannya Tuhan. Jangan sampai lupa kamu berasal dari suku mana dan apa makanan khasmu dan pakaian adatmu. Bahasanya juga jangan dilupakan. Akal budi yang diberikan Tuhan kepada manusia membuat manusia menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan dari ciptaan Tuhan yang lainnya ya. Jadi manusia diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam perjanjian lama kita juga sudah melihat banyak kebudayaan kehidupan bangsa Israel pertama. Kita melihat adanya kebudayaan dihasilkan oleh Nuh. Jadi kebudayaan itu awalnya asal mulanya dimulai dari waktu zaman Nuh, air bah ya, waktu dimasukkan semua sepasang juga manusia juga ada di dalam Nuh dan keluarganya ya. Jadi disitulah asal mula budaya dilahirkan. Setelah itu mereka akan beranak cucu dan bertambah banyak, lahirlah bangsa ini, budak suku ini berpencar ya. Bentuk kebudayaan tersebut berupa seni pahat melalui bahtera besar yang mereka buat. Nanti kamu baca di Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Bahtera yang besar itu dipahat. Jadi itu suatu bentuk kebudayaan, cara dia memahatnya bagaimana, ukirannya seperti apa. Nanti kamu bisa baca di Kejadian 6 ya, di situ diceritakan semuanya. Tuhan menuntun dan memberimu hikmat dalam proses pembuatan bahtera yang besar itu. Nuh beserta keluarga harus menyiapkan semua bahan yang diperlukan. Jadi Nuh dan keluarganya bekerja keras waktu Tuhan bilang, Nuh kamu harus buat bahtera yang besar, aku ingin memusnahkan bumi ini. Habis mereka banyak dosanya gitu ya. Tapi karena Nuh dan keluarganya berkenan, Tuhan berkenan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan binatang sepasang-sepasang. Apa yang mereka persiapkan untuk membangun bahtera? Ada kayu gofir namanya, menjadi bahan utama. Jadi kayunya itu kuat. Untuk memberitahu Nuh untuk membangun bahtera itu sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Jadi Nuh juga pakai matematika. Jadi kamu juga harus suka belajar matematika. Karena membangun bahtera itu juga ada hitung-hitungannya, berapa kali berapa, panjangnya, lebarnya. Nanti kalau yang untuk gajah karena lebih besar ukurannya berarti harus lebih besar. Kalau hewannya kecil berarti tempatnya harus lebih kecil. Jadi semuanya tertata, teratur dengan rapi ya. Bahtera yang Nuh buat merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang diciptakan oleh manusia. Kebudayaan dalam hal memahat dan mengukir. Jadi itu juga perlu keahlian untuk memahat dan mengukir. Jadi Nuh diberikan Tuhan keahlian, diberikan Tuhan talenta mengukir dan memahat sesuai dengan kebudayaan dia. Jadi dia ukir bahtera itu. Setiap kebudayaan yang tercipta berasal dari tuntunan Tuhan. Jadi setiap budaya, ciri khas mereka itu berasal dari tuntunan Tuhan. Jadi nggak semerta-merta tiba-tiba ada ya. Hal ini sama seperti yang dialami oleh Nuh dan keluarganya. Mereka dituntun sama Tuhan untuk mengukir, memahat bahtera itu, bahkan ukurannya seperti apa dituntun sama Tuhan berapa kali berapa. Dalam kitab Perjanjian Lama,
kita juga bisa melihat kebudayaan bangsa Israel lainnya. Keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, ketika umat Israel berhasil keluar dari tanah Mesir, mereka sangat bersuka cita. Miriam, saudaranya si Musa, saudara perempuannya, memainkan rebana sambil menari-nari. Rebana merupakan salah satu alat musik tradisional yang bisa dimainkan oleh bangsa Israel ketika memperingati suatu peristiwa penting. Jadi ketika mereka keluar, mereka bunyi rebana kayak kerincing-kerincing itu ya. Mereka memuji Tuhan, haleluya, kita bebas dari penjajahan. Mereka menari-nari dipimpin oleh si Miriam, saudaranya si Musa, saudara perempuannya. Berdasarkan kedua cerita di atas, kita melihat bahwa kebudayaan sudah ada sejak kehidupan manusia mula-mula ya. Jadi sudah ada. Kebudayaan merupakan bentuk karunia yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Tuhan menciptakan banyak budaya dengan tujuan agar hidup manusia menjadi lebih baik tentunya. Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membuat bahtera agar manusia bertobat dari dosanya. Begitu juga dengan Miriam yang memainkan rebana sebagai ungkapan syukur. Jadi Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera supaya manusia itu bertobat. Setelah bertobat lahirlah manusia-manusia yang baru. Itu namanya lahir baru. Yang kedua, poin yang kita pelajari adalah Miriam yang memainkan rebana ketika mereka keluar dari perbudakan. Itu tanda ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Dan Teacher Melda juga percaya ketika Nuh mengakhiri perjuangannya di dalam bahtera sampai hujannya berhenti selama 40 hari 40 malam itu, mereka keluar, mereka juga akan bersorak-sorak dan mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka diluputkan dari kematian dan mara bahaya. Jadi untuk itulah kita harus menghargai budaya satu dengan yang lainnya. Kamu harus menghargai budayamu dan menghargai budaya temanmu karena itu berasal daripada Tuhan. Jadi kita tidak boleh menghina budaya dan agamanya orang lain. Paham ya sayang? Budaya kamu juga harus dilestarikan. Demikian juga teman-temanmu. Mereka juga berjuang untuk melestarikan budaya mereka masing-masing. Jadi tetap semangat ya. Tetap mencintai budayanya masing-masing. Dan tetap juga mengasihi budayanya orang lain. Menerima dan menghargai budayanya orang lain. Demikian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjut dengan budaya dan hubungannya dengan Tuhan. Ada hubungan budaya dengan Tuhan. Untuk tugasnya ada di halaman 80 ya, halaman 80. Kamu kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 ini cuma disuruh membaca. Kalau kamu sudah baca, saya sudah baca. Nomor 2, mengapa kita harus menghargai budaya sebagai karunia yang Tuhan berikan? Kenapa kita harus menghargai budaya? Kamu jelaskan. Kita harus menghargai budaya karena tuliskan beberapa jenis alat musik yang tertulis dalam Mazmur 150. Kamu baca Mazmur 150 tadi kan sudah kamu baca. Kamu tuliskan nama alat musik yang ada di situ. Cara memainkannya seperti apa? Contohnya tadi ada kecapi. Kecapi mainkannya diapain? Dipetik ya. Rebana itu mainkannya seperti apa? Dipukul. Dan yang lainnya nanti kamu cari ya, di situ ada. Semua alat musik tersebut dapat dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Tuliskan alat musik yang dipakai dalam ibadah sekolah minggu di gerejamu. Tuliskan nama alat musik yang dipakai di gerejamu. Tuliskan kesimpulanmu sebagai pesan moral. Apa yang menjadi kesimpulan pesan moralmu dari hal yang kamu kerjakan ini tentang budaya yang kamu pelajari? Apa yang harus kamu lakukan dengan budaya-budaya yang ada di sekitarmu? Paham ya? Tugasnya itu aja 1 sampai 4. Kerjakan, kirimkan ke Teacher Melda secepatnya. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar tentang budaya kami pribadi lepas pribadi dan budaya orang lain. Kau mengajarkan kami untuk kami menghargai, menghormati budaya orang lain dan melestarikan budaya kami ya Tuhan. Hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati semua anak-anak di rumah, biar mereka juga dapat melestarikan budaya mereka masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.